Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktatilana dari UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membahas tentang virus yang tengah mewabah di Indonesia, bahkan hampir sebagian dunia, yaitu virus corona atau coronavirus, menjadi masalah kesehatan global sejak awal tahun 2020. Virus ini berawal dari sebuah kota di Cina, yaitu Wuhan. Wuhan, salah satu kota di Cina, tiba-tiba diserang virus misterius. Virus ini mulai menyerang kota tersebut dengan wabah yang diduga menyerupai pneumonia Cina. Wabah berat ini pertama kali ditemukan di Wuhan pada hari Minggu ketika 59 orang yang tinggal di dekat pasar ikan di kota tersebut mengalami gejala seperti pneumonia. Berbagai imbauan terkait pencegahan untuk mengatasi masalah tersebut pun dilakukan, salah satunya dengan menutup pasar ikan Wuhan pada 1 Januari 2020. Selain itu, imbauan untuk menjauhi pasar ikan dan kontak langsung dengan pasien juga dicegah. Ada 3 gejala yang perlu kita waspadai mengenai coronavirus ini. Yang pertama yaitu demam karena radang di jaringan paru, batuk, baik batuk kering maupun batuk yang berdahak, dan kesulitan bernafas, serta ada juga yang mengalami flu. Akan tetapi, bukan berarti orang yang mengalami 3 gejala tersebut bisa dipastikan orang tersebut terkena penyakit COVID-19 ini. Namun, ketika kita mengalami 3 gejala ini, batuk, demam, flu, atau susah bernafas, sebaiknya kita disarankan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Dan kabar buruknya yaitu virus ini belum ditemukan vaksinnya. Sejak virus ini merebak di Indonesia, banyak sekali istilah-istilah yang memang disarankan untuk kita lakukan. Yang salah satunya itu social distancing. Social distancing ini yaitu memberi jarak dari orang ke orang atau jarak sosial yang diperlukan sebagai langkah untuk meningkatkan ruang fisik antara orang untuk memperlambat penyebaran virus. Misalnya dengan upaya-upaya bekerja di rumah, menutup sekolah, dan penundaan atau pembatalan pertemuan massal seperti konser atau pertemuan lainnya. Yang selanjutnya yaitu karantina mandiri atau self-quarantine. Karantina mandiri ini berfungsi untuk mencegah penyebaran virus bersamaan dengan social distancing. Sering mencuci tangan dan penggunaan masker dapat menjadi upaya mencegah penyebaran virus semakin meluas. Berbeda dengan isolasi, karantina mandiri ini mengacu pada upaya memisahkan orang yang sakit dari orang yang tidak sakit. Sedangkan karantina mengacu pada pemisahan dan pembatasan ruang gerak orang yang terpapar virus untuk melihat apakah mereka menjadi sakit akibat virus corona ini. Maka dilakukan selama 14 hari, dan jika tidak menunjukkan gejala apapun, maka orang tersebut tidak dianggap beresiko terkena virus ini. Lalu ada beberapa tips untuk mencegah kita agar tidak terkena dari coronavirus ini. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan air sabun selama kurang lebih 20 detik, dan pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, ataupun mulut dengan tangan yang tidak bersih. Lalu, hindari juga kontak dekat dengan orang yang sakit. Dan yang terakhir yaitu gunakan masker. Lalu, jika Anda memiliki penyakit atau gejala seperti yang 3 saya sebutkan tadi, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang lain dengan cara tetap istirahat di rumah, hindari kontak dengan orang lain yang tidak sakit, tutup mulut
hidung dengan masker atau tisu saat batuk ataupun bersin. Lalu buang tisu tersebut ke dalam tempat sampah dan cuci tangan. Dan yang terakhir yaitu bersihkan benda-benda di sekitar, dan juga jangan sering menyentuh handle pintu atau pegangan tangga dan benda-benda lainnya yang kemungkinan itu dipegang oleh orang banyak. Lalu, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi makanan bergizi dengan menu seimbang, dan lengkapi dengan asupan dengan buah serta sayur. Lakukan pula aktivitas fisik selama 30 menit, bisa dibilang olahraga, dan jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup. Tetap semangat, stay safe.